Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Dalam video singkat ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai psikologi pendidikan, yang mana tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Nur Rahmatillah. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang di dalamnya itu fokus mempelajari mengenai cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan formal dengan cara memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku peserta didik. Ruang lingkup psikologi pendidikan ini mencakup 3 kategori. Yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan pokok bahasan tentang berbagai macam teori-teori, konsep-konsep, serta karakteristik tingkah laku. Yang kedua yaitu adanya proses belajar, yang mana merupakan pokok bahasan tentang tahapan, perilaku, dan peristiwa dalam proses belajar. Dan yang ketiga yaitu adanya situasi belajar, yang mana merupakan pokok bahasan mengenai situasi keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, yang ada kaitannya dengan aktivitas proses pembelajaran. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari ilmu psikologi pendidikan ini, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, memahami perbedaan siswa. Hal ini dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang tepat sasaran, sehingga dapat terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua yaitu terciptanya kondisi belajar yang kondusif. Dan yang ketiga yaitu memotivasi belajar dengan memberikan dukungan, dorongan, sehingga peserta didik itu lebih giat dalam belajar. Lalu yang keempat yaitu dapat mengarahkan bakat. Nah, sehingga peserta didik ini mampu untuk lebih fokus dalam mengembangkannya. Dan yang terakhir itu mampu menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam proses belajar. Nah, adapun metode psikologi yang biasa digunakan yaitu untuk mendapatkan asas-asas atau pokok-pokok serta prinsip-prinsip tentang tingkah laku peserta didik kita dalam situasi pembelajaran. Sebagai contohnya yaitu metode klinis, di mana dilakukannya penyelidikan terhadap perilaku peserta didik yang lebih banyak menyimpang gitu kan, sehingga dapat menghambat dalam proses pembelajarannya. Oke, materi selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai memori. Memori itu sendiri merupakan sebuah alat atau tempat untuk menerima, mengelola, serta menyimpan informasi yang nantinya itu akan dimasukkan ke dalam otak dan sewaktu-waktu itu dapat kita ambil atau ingat kembali. Nah, memori ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Adapun tahap-tahap mekanisme daya ingat, yang pertama itu memasukkan memori, yang kedua yaitu menyimpan memori, dan yang ketiga yaitu menimbulkan kembali informasi yang telah kita peroleh. Nah, untuk proses mengingat itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama itu adanya tahap pengkodoan, yang kedua itu tahap penyimpanan, dan yang ketiga itu adanya tahap untuk mengungkapkan kembali. Setelah kita pelajari mengenai psikologi pendidikan ini, maka salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan pada saat situasi pandemik COVID-19 saat ini, salah satunya itu pendidik itu harus mampu memahami berbagai aspek. Sebagai contoh, pada saat melakukan daring atau perkuliahan di rumah masing-masing gitu ya, secara online, nah pendidik itu harus mampu memahami kondisi setiap siswanya. Nah, maka tak jarang peserta didik pun banyak yang mengalami hambatan dalam proses tugas-tugasnya. Maka dari itu, untuk berbesar hati, pendidik itu harus memahami berbagai kondisi dari setiap peserta didiknya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.